Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia, yang sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi, enggak. Ini MUI. MUI itu adalah lembaga moral. Terjadi kemarin, Polri menolak pelaporan itu tuh. Itu kan sinyal yang saya bisa mengerti kerumitan itu. Kalau dia terima, itu berarti akan terus setiap hari headline adalah soal presiden akan dipanggil polisi itu. Jadi beban ini dialihkan pada Kapolri. Nggak fair juga sebetulnya. Karena mestinya istana punya semacam etika kepublikan untuk mengucapkan presiden memang salah. Karena itu kalau dia ucapkan salah, maka tentu polisi akan bilang, kan udah minta maaf tuh istana tuh di kalimat pertama. Ini istana justru cari-cari alasan. Enggak, itu karena spontanitas, karena masa tiba-tiba datang. Jadi istana membuat pusing Kapolri akhirnya tuh. Beban yang seharusnya bisa diselesaikan dengan konferensi pers kecil di istana, sekarang dilimpahkan ke polisi oleh tuntutan publik. Jadi begitu presiden terbaca disebut melanggar prokes, 20 menit setelah presiden ada di tengah sawah, pasti Kapolri udah punya feeling ini bakal dimintain pertanggungjawaban gue nih. Bakal ada pelaporan. Pasti akan ada. Karena tadi kita ada pas event yang orang nggak, kok tidak adil Habib Rizik mengundang kerumunan, dituduh mengundang kerumunan dan disebut itu sebagai kejahatan. Sementara Jokowi enggak. Lalu istana bilang itu spontanitas. Habib Rizik juga spontanitas. Dia nggak pernah mengundang orang untuk datang berkerumun menjemput dia lalu berlangsung lanjut di acara perkawinan segala macam. Jadi saya membayangkan sekarang kerumitan dari Kapolri justru itu. Iya, jadi belasan kasus itu yang jadi causa celebre, artinya diselebritikan oleh publik bukan dalam arti bagus, tapi diungkapkan sebagai problem negara ini nih. Mulai penembakan di Cengkareng, lalu orang ingat lagi bahwa tunggu dulu, masih ada 6 laskar FPI yang kasus penembakan tuh. Coba beresin dulu itu segala macam. Polisi pasti ada dalam mungkin nggak bisa tidur Pak Kapolri. Karena dia terus-menerus mengingat bahwa dia mendapat pesan dari rakyat untuk menghasilkan keadilan. Dan beliau sebagai Kapolri baru telah memutuskan untuk membersihkan elemen-elemen pengganggu keadilan waktu dia diangkat resmi jadi Kapolri itu. Jadi bayangkan misalnya di benak Pak Kapolri ada ingatan tentang kilometer 50, ada ingatan tentang Cengkareng segala macam itu, dan ada tuntutan soal presiden yang melanggar undang-undang ya sebenarnya undang-undang karantina, undang-undang COVID. Jadi beliau masuk di dalam politik Indonesia sekarang di dalam relasi-relasi yang amat memusingkan kepala tuh. Padahal dia baru sebulan jadi Kapolri. Tapi memang itu yang akan terjadi kalau kita lihat perkembangan sejarah. Seluruh problem ini akan bermuara pada Kapolri itu. Karena ini dicicil kan dari 2-3 tahun lalu. Jadi itu yang disebut sebagai konsekuensi dari pembiaran ketidakadilan di masa-masa Jokowi kemarin yang nggak diselesaikan. Sehingga bebannya datang pada Pak Sigit. Jadi saya bayangkan bahwa misalnya begitu presiden terbaca disebut melanggar prokes, 20 menit setelah presiden ada di tengah sawah, pasti Kapolri udah punya feeling ini bakal dimintain pertanggungjawaban gue nih. Bakal ada pelaporan. Pasti akan ada. Karena tadi kita ada pas event yang orang nggak, kok tidak adil Habib Rizik mengundang kerumunan, dituduh mengundang kerumunan dan disebut itu sebagai kejahatan. Sementara Jokowi enggak. Lalu istana bilang itu spontanitas. Habib Rizik juga spontanitas. Dia nggak pernah mengundang orang untuk datang berkerumun menjemput dia lalu berlangsung lanjut di acara perkawinan segala macam. Jadi saya membayangkan sekarang kerumitan dari Kapolri justru itu. Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia,
yang sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi, enggak, ini MUI itu adalah lembaga moral. Jadi dia mau lihat penegakan keadilan dari segi moral itu. Ini bahayanya bila kekuasaan terus-menerus menghindar. Jadi saya menganggap bahwa sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada percepatan pemanasan politik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan. Kan lain kalau misalnya presiden begitu dia punya feeling, sixth sense-nya itu, indera keenamnya bilang, waduh, saya sebetulnya melanggar prokes nih. Dari NTT dia langsung bicara tuh, bukan dia suruh orang lain untuk beritahu bahwa itu spontanitas. Ini menimbulkan kekisruhan sebetulnya. Kan nggak enak polisi memproses presiden. Dia mesti dipanggil atau paling nggak ada keributan sehingga kerja presiden terganggu. Demikian juga masyarakat sipil menganggap bahwa enggak dong, mesti adil dong. Mau dia dibebaskan ke, mau dianggap bahwa ini overmacht atau apa yang biasa disebut perbuatan melanggar hukum, melawan hukum tapi tidak bisa dipidana karena statusnya sebagai presiden yang bisa mengakibatkan negara nggak punya kepala negara selama proses hukum. Tetapi mesti ada sinyal bahwa kekuasaan itu tidak kebal hukum. Nah, yang terjadi kemarin, Polri menolak pelaporan itu tuh. Itu kan sinyal yang saya bisa mengerti kerumitan itu. Kalau dia terima, itu berarti akan terus setiap hari headline adalah soal presiden akan dipanggil polisi itu. Jadi beban ini dialihkan pada Kapolri. Nggak fair juga sebetulnya. Karena mestinya istana punya semacam etika kepublikan untuk mengucapkan presiden memang salah. Karena itu kalau dia ucapkan salah, maka tentu polisi akan bilang, kan udah minta maaf tuh istana tuh di kalimat pertama. Ini istana justru cari-cari alasan. Enggak, itu karena spontanitas, karena masa tiba-tiba datang. Jadi istana membuat pusing Kapolri akhirnya tuh. Beban yang seharusnya bisa diselesaikan dengan konferensi pers kecil di istana sekarang dilimpahkan ke polisi oleh tuntutan publik. Jadi begitu cara saya membaca rentetan persoalan yang diterangkan tadi oleh Hersu. Nah, itu yang saya sebut, akhirnya saya pakai lagi kata itu, dungu itu. Kan kalau pinter, harusnya istana itu punya sinyal bahwa kita ini bakal dibully nih, mending kita minta maaf duluan gitu. Lalu timbul wisdom bahwa oke, istana tahu diri itu. Jadi dia lakukan preempt sebelum dikeroyok oleh netizen. Itu yang nggak terjadi kan? Itu yang sering saya sebut sebagai, saya pakai bahasa Inggris, stupidity gitu. Itu yang sering dibongkar oleh FNN, yang kemudian disebut nudity gitu. Nuditas itu yang diperlihatkan sekarang kan? Kan istana memamerkan kedunguan, ketelanjangan kedunguannya tuh. Jadi sekali lagi ini karena kekacauan, istana tuh kayak benar-benar nggak punya kemampuan untuk mengolah public opinion. Ini soalnya tuh. Karena itu mesti kita katakan bahwa mencegah COVID itu gampang, pakai masker. Tapi mencegah stupid itu harus pakai otak. Itu yang nggak ada di istana kan. Jadi cegahlah COVID dengan pakai masker, cegahlah stupid dengan pakai otak. Tapi kalau saya ucapkan itu, nanti tiba-tiba buzzernya ngeroyok lagi tuh. Padahal itu yang terjadi. Dan kita ingin supaya hal-hal yang ini kan semacam tipiring aja, tindak pidana ringan yang didasarkan oleh kecerobohan, didasarkan oleh kedunguan, didasarkan oleh ketidakmampuan antisipasi. Ya bikin aja konferensi pers. Di belakang situ ada KSP ngomong, Mahfud mungkin yang ambil alih mic-nya bilang, oke, kami menyadari itu adalah kesalahan itu. Memang nanti ada konsekuensi ya, Habib Rizik kalau begitu harus dipercepat, jangan lagi ditahan terus. Lalu terjadi rekonsiliasi justru kan. Jadi momen untuk menimbulkan rasa bahagia pada publik, kesetaraan di depan hukum itu justru tidak terjadi. Nah, hal-hal semacam ini yang memungkinkan publik berspekulasi bahwa ada yang disembunyikan oleh istana. Kira-kira gitu. Yaitu yang disebut akhirnya berbalik, sehingga mungkin kalau ditanya pers saya akan bilang, jangan, Pak Jokowi tidak boleh dipenjara gitu, tidak boleh dipanggil polisi itu. Kenapa? Karena kalau dipanggil polisi lalu kita jadi negara demokratis dong. Kan nggak boleh kita jadi negara demokratis. Karena berlaku prinsip king can do no wrong itu. Raja nggak boleh salah itu. Jadi biarkanlah NKRI dalam status bukan negara kesatuan Republik Indonesia, negara kerajaan Republik Indonesia. Jadi satiranya jadi begitu nanti kan. Karena kekuasaan nggak bisa diadili. Jadi itu betul-betul
sisa-sisa peradaban feodal. Nah, kita mau lihat itu, bahwa presiden ngomong di depan publik tentang kesamaan di depan hukum, tapi dia sendiri melakukan pelanggaran hukum. Boleh nggak dia ditindak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini sistem kerajaan. King can do no wrong. Kan jadi begitu olok-oloknya jadi kan. Sebelum saya sebutkan itu sebagai stupidity before the law, itu kedunguan di depan hukum, bukan equality before the law. Nah, ini sebetulnya yang kalau saya omong dengan FNN harus benar, terpaksa kita mesti terangkan itu di dalam kalimat-kalimat yang jelas maksudnya. Tapi saya hanya membaca kecemasan publik bahwa negara ini sedang menuju pada negara kerajaan, itu junto feudalisme. Jadi sebetulnya kita sedang mengalami evolusi terbalik, bukan evolusinya belum selesai, evolusi terbalik dari demokrasi kembali pada sistem kerajaan. Karena king can do no wrong, raja dianggap tidak bisa berbuat salah, padahal itu adalah kesalahan yang telanjang. Itu problem kita, problem etika politik kita hari ini. Ya. Nggak ada yang terlambat kalau nggak ada arogansi. Keterlambatan itu disebabkan oleh arogansi. Karena dianggap nanti konsekuensinya panjang. Kalau minta maaf berarti kita kalah gitu. Padahal presiden dulu bilang negara tidak boleh kalah gitu. Jadi orang ingat lagi kan, oh karena negara nggak boleh kalah, maka presiden nggak boleh minta maaf gitu. Walaupun bikin salah gitu. Negara harus benar melulu. Presiden harus terus-menerus tidak boleh disalahkan itu. Jadi konsekuensi itu juga dibaca oleh publik internasional, maka indeks demokrasi kita turun lagi itu. Lepas dari soal kalau dia minta maaf, konsekuensinya apa? Berarti Habib Rizik mesti dikeluarin dari penjara. Berarti berbagai kasus yang menyangkut hal yang sejenis juga nggak boleh diproses. Kan itu konsekuensi, tapi itu kan bisa dibicarakan di dalam kabinet. Jadi kalau saya bayangkan, ini kabinet nih ngapain sebetulnya tuh? Setiap kali ada isu, berupaya untuk dicegah dengan apologi yang kekanak-kanakan gitu. Itu soalnya tuh. Tapi saya selalu menganggap bahwa diam-diam itu beberapa menteri mencibir sebetulnya apa yang dilakukan oleh presiden. Cuma dia nggak bisa ngomong kan. Coba dibuka keputusan pers. Tanya sama Sri Mulyani. Sri Mulyani setuju nggak kalau presiden juga dipanggil atau diminta keterangan tentang kasus itu? Saya kira dia setuju, tapi dia nggak mungkin ucapin. Tanya cuma Mahfud. Mahfud pasti juga setuju sebagai orang yang tahu tentang hukum. Tapi dia akan jadi bisu begitu ditatap oleh media massa. Begitu mulai konferensi pers, maka otak akademisnya itu berhenti itu. Otak politiknya yang maju. Jadi pragmatisme politik di istana itu menjijikkan sebetulnya. Saya pakai kata itu untuk pertama kali ya, menjijikkan, disgusting gitu. Ya itu sebetulnya kita mesti kasih stimulus supaya demokrasi kita bisa maju itu dengan ya udahlah kita lupain lah yang soal kemarin akibat dari arogansi. Detik ketika Kapolri mengucapkan sebaiknya itu dimaafkan aja tuh. Itu artinya Kapolri mengerti tentang public ethics. Bahwa nggak semua problem harus dibawa ke Kapolri tuh. Kepolisian tuh. Maaf-maafkan bisa dilakukan oleh ketua RT. Maaf-maafkan bisa dilakukan di tengah jalan berdasarkan prinsip diskresi dari seorang anggota Polri itu. Ya udahlah, Anda kita nggak akan hukum, tapi udah anggap aja bahwa Anda belum tahu tentang etika publik. Kan selesai kan? Jadi bayangkan misalnya presiden menginginkan negeri ini berdamai, tapi dia sendiri menghalangi perdamaian itu dengan arogansinya itu. Itu yang saya sebut MUI akhirnya punya mata moral untuk menuntut keadilan versi moralitas, bukan versi hukum. Memang melalui hukum, tapi poin MUI adalah lakukan kesetaraan moral di dalam penegakan keadilan. Pak Kapolri juga datang dengan wisdom, dengan kebijakan yang bagus sekali itu. Maafkan aja. Nah, itu yang mestinya ditangkap oleh istana. Tekanan moral dari MUI, dalil dari Kapolri, dan tuntutan masyarakat sipil melalui meme segala macam, itu kan dengan mudah bisa dilakukan konferensi pers dari tangga istana dan mengatakan presiden telah memahami seluruh kekacauan yang terjadi di Umumere dan beliau menitip pesan bahwa mari kita berdamai. Oleh karena itu saya Menko Polhukam meminta maaf atas nama beliau. Ya udah, nggak usah, presiden nggak usah datang karena nanti wajahnya disorot pers juga akan dianalisis lagi apakah ini wajah jujur apa wajah bohong lagi tuh. Udahlah, itu bisa kita pahami sebetulnya. Tapi poin tadi betul, beri stimulus pada demokrasi.
dengan menghormati hukum, dan dengan penghormatan itu ada fasilitas untuk menyelesaikan masalah, tidak harus ke pengadilan. Itu kira-kira itu. Yes, Bung Rocky, mudah-mudahan ini pesan kita ini sampai dan tidak terbentur pada tembok-tembok istana begitu. Iya, biarkan tembok istana itu menyimpan problem penguasa istana sendiri, dan netizen menyimpan dalam tembok-tembok akal sehat. Itu satu waktu akan dibuka oleh para arkeologi sejarah, bahwa Indonesia pernah mengusulkan stimulus demokrasi tetapi terhambat oleh tembok kekuasaan. Gitu kira-kira tuh.